Stop Totot Wukuk. Ini adalah tagar yang beredar di sosial media karena masyarakat Indonesia itu resah banget ya. Sama-sama pengguna jalan, tapi mereka menggunakan strobo atau lalu lintas seperti polisi. Tengah ramai, publik menyuarakan protes perihal suara Totot Wukuk atau penggunaan sirine di jalan raya maupun jalan tol. Halo semua, balik lagi ke channel YouTube gue. Hari ini gue mau bahas soal tagar yang beredar di sosial media, yaitu Totot Wukuk. Si Totot Wukuk ini adalah tagar dari masyarakat Indonesia yang resah nih, sama-sama menggunakan jalan, tapi pengguna jalan yang menggunakan Totot Wukuk itu meminta prioritas untuk didahulukan. Nah, penjelasan hukumnya gimana sih? Coba ya, gue bahas dulu. Jadi, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, itu tuh di pasal 59 sudah dijelaskan bahwa yang boleh menggunakan strobo atau lampu-lampu isyarat seperti warna biru, merah, dan kuning itu hanya diperuntukkan. Kalau warna biru itu diperuntukkan untuk Kepolisian Republik Indonesia, kalau warna merah itu diperuntukkan untuk damkar dan ambulans, dan kalau warna kuning itu diperuntukkan untuk petugas-petugas di jalan tol. Jadi, masyarakat sipil tuh nggak boleh pakai strobo, nggak boleh tuh ada lampu-lampu biru dipasang, itu tuh melanggar hukum dan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas pasal 59 ayat 5. Nah, jadi nggak boleh nih pasang lampu strobo dan digunakan karena itu ilegal kalau sipil yang pakai. Karena hal tersebut hanya diperbolehkan untuk kepolisian maupun ambulan ataupun damkar, pemadam kebakaran, ataupun petugas jalan tol yang boleh pakai dari lampu warna biru, merah, dan warna kuning. Nah, si tagar Totot Wukuk ini itu tuh muncul akhirnya di permukaan karena masyarakat ini resah. Kenapa resahnya? Karena banyak banget postingan-postingan pengawalan yang di dalam mobil terus di videoin tuh. Dia lagi dikawal nih sama polisi, padahal dia itu cuman mau ke rumah temennya. Jadi si orang ini itu misalnya anaknya pejabat siapa atau apalah, itu nggak ada kepentingannya sama sekali buat dikawal atau untuk didahulukan jalannya. Mereka itu tuh hanya pergi untuk mengunjungi rumah temennya, dan ini pakai pengawalan dan minta didahulukan jalannya. Ini nih yang bikin masyarakat resah, dan nggak boleh secara hukum juga, meskipun dikawal sama kepolisian. Ini juga salah sih menurut gua. Nah, di Undang-Undang Lalu Lintas juga mengatur hak utama pengguna jalan untuk kelancaran. Jadi di pasal 134 di Undang-Undang Lalu Lintas itu mengatur pengguna jalan mana yang wajib atau harus didahulukan. Kalau gue pribadi ya, selama gue berkendara, gue nggak pernah kasih jalan. Kalau ada tutut wokok, gue nggak pernah kasih jalan. Gue tetap aja di situ. Mau diklaksonin, mau ditutut wokok sampai 1000 kali, gue tetap di situ. Gue nggak kasih jalan sampai ditoain gue waktu itu. Tapi ya balik lagi, dasar gue kan undang-undang. Kalau undang-undang nggak boleh, ya gue nggak prioritasin jalan mereka. Nah, lebih lanjut di pasal 134 itu ngatur untuk pengguna jalan yang harus didahulukan oleh pengguna jalan lainnya. Gue bacain ya. Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan: A. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. B. Ambulan yang mengangkut orang sakit. C. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. D. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. E. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. F. Iring-iringan pengantar jenazah. G. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, kalau kita bahas nih untuk A, kalau ada pemadam kebakaran itu harus didahulukan ya. Kalau B, ambulans yang mengangkut orang sakit itu juga harus didahulukan. Nah, kalau C, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas itu juga wajib diprioritaskan. Untuk D, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, yaitu ya Presiden RI dan Wakil Presidennya, itu ya wajib didahulukan. Nah, E, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, itu tuh plat-plat yang kalau kalian lihat di jalan tuh plat-plat CD. Nah, itu tuh kendaraan pimpinan lembaga negara asing ataupun tamu negara. Lalu kemudian kita masuk ke bagian F, iring-iringan pengantar jenazah. Jadi kalau ada konvoi pengantar jenazah itu juga harus wajib didahulukan. Nah,
G. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, masuk ke G ini menurut gua agak bias pasalnya sih. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, untuk konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu. Jadi pasal ini sebenarnya jelas untuk kepentingan tertentu. Jadi kalau misalnya ada konvoi atau iring-iringan yang menggunakan pihak kepolisian, itu harus untuk kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan personal atau pribadi. Jadi kalau misalnya untuk sekedar pergi berbelanja atau pergi ke rumah teman, itu bukan untuk kepentingan tertentu, tapi itu kepentingan pribadi. Jadi itu nggak boleh, karena mungkin dulu nggak banyak yang main sosial media. Nah, cuman sekarang tuh yang main sosial media banyak sekali, sehingga waktu mereka nih dapat iring-iring atau di videoin nih, mereka lagi dikawal sama pihak kepolisian, dan ternyata untuk hanya sekedar pergi ke rumah teman, itu sih yang bikin geram masyarakat Indonesia. Ya geram banget lah, lo nggak ada kepentingannya, terus lo dapat pengawalan lagi, terus lo minta didahulukan jalannya. Ya pasti masyarakat teriak lah atas hal ini. Nah, terus gimana bagi yang pelanggar-pelanggar ini? Apakah ada sanksinya? Tenang, ini tuh ada sanksinya, dan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 287 Ayat 4. Gue bacain ya. Pasal 287 Ayat 4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 Ayat 4 huruf F atau Pasal 134, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jadi kalau kalian sipil dan punya strobo, kalian bisa dipidana. Terus terkait dengan iring-iringan tadi yang nggak sesuai dengan Pasal 134, kalian juga bisa dipidana. Jadi sebenarnya Undang-Undang Lalu Lintas kita itu sudah ngatur terkait dengan pelanggaran-pelanggaran atas hal-hal yang terjadi terkait tutut wok-wok ini. Itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi, dan bahkan saya Kakor Lantas saya bukukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu, karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat. Ini kita evaluasi, biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatok, dan ini saya terima kasih pada masyarakat. Untuk Kakor Lantas sementara kita bukukan, semoga tidak usah harus pakai tatok lagi lah, gitu ya. Nah, itu aja dari gue. Kesimpulannya sih, gue tidak mendukung atas adanya anak pejabat ataupun siapapun itu menggunakan atau meminta diprioritaskan di jalan dengan menggunakan strobo maupun dengan menggunakan aparat kepolisian. Karena orang yang harus didahulukan itu sudah diatur di Undang-Undang Lalu Lintas. Sehingga kalau lo nggak punya kepentingan, ya jangan minta didahuluin atau diprioritasin di jalan. Lo harus ikut peraturan lalu lintas dengan pengendara-pengendara bermotor yang lain. Ya semuanya kena macet, semuanya mau pulang, semuanya mau pergi kerja, semuanya mau meeting, semuanya punya urusan. Jadi tertiblah lalu lintas dan berkendara bermotor. Itu aja dari gua Riki Ramoti. See you on next video.